Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai teks deskripsi. Nah, jadi yang akan kita ulik lebih dalam lagi adalah tentang ejaan. Ejaan yang sering digunakan dalam teks deskripsi. Nah, ada apa saja? Yang pertama, huruf kapital. Nah, di sini ada 10 kategori yang merupakan kategori penggunaan huruf kapital. Nanti kita akan bahas lebih jelas lagi. Kemudian yang kedua, tanda koma. Yang ketiga, kata depan atau preposisi. Dan yang keempat, alomorf, imbuhan me. Oke, kita bahas dari yang pertama, huruf kapital. Nah, huruf kapital itu digunakan untuk huruf pertama awal kata pada awal kalimat dan awal petikan langsung. Oke, kita lihat contoh yang nomor 1. Apa maksud kalimat itu? Nah, ini huruf A ditulis dengan kapital karena merupakan huruf pertama kata pada awal kalimat. Jadi, yang posisinya ada di awal kalimat pasti ditulis dengan huruf kapital. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Lila berkata, kita harus bekerja keras. Nah, huruf L itu juga merupakan huruf pertama awal kata pada awal kalimat. Sementara huruf K di sini ditulis kapital karena merupakan awal petikan langsung. Oke, jadi setelah tanda petik 2 itu ditulis dengan huruf kapital. Kemudian kategori yang kedua, huruf kapital digunakan untuk nama lembaga. Contoh nomor 1, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi huruf D, P, dan R itu ditulis dengan kapital. Kemudian contoh yang kedua, Ganesha Operation. Jadi huruf G dan O ditulis dengan huruf kapital. Oke, kita menuju kategori yang ketiga. Huruf kapital digunakan untuk kata ganti Tuhan, agama, dan juga kitab suci. Jadi yang pertama contohnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi huruf T, Y, M, K itu ditulis dengan kapital. Kemudian contoh yang kedua Allah SWT. Nah, huruf A dan S ditulis dengan kapital. Mengapa SWT semuanya tidak kapital? Karena yang hanya memiliki kepanjangan adalah huruf S. Kepanjangannya adalah Subhanahu wa ta'ala. Jadi huruf W dan T itu tidak mempunyai kepanjangan karena sudah ikut dengan kepanjangan dari huruf S. Kemudian kita lanjut contoh ketiga, Al-Quran. Nah, ini merupakan nama kitab suci ya. Jadi huruf A dan Q itu ditulis dengan kapital. Contoh yang keempat, Islam, Kristen, Katolik. Nah, ini merupakan agama, jadi ditulis kapital awal katanya I, K, K. Oke, kita menuju ke kategori nomor 4, kategori huruf kapital yang digunakan untuk judul. Oke, contoh yang pertama, manfaat membaca buku di perpustakaan. Jadi huruf M, B, P itu ditulis dengan huruf kapital. Mengapa D tidak ditulis dengan huruf kapital? Karena kata D itu merupakan kata depan atau preposisi yang akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Oke, contoh yang kedua ada Negeri 5 Menara. Jadi huruf N dan M itu ditulis dengan huruf kapital. Oke, kategori selanjutnya huruf kapital digunakan untuk nama hari, bulan, dan tahun. Yang pertama contohnya adalah hari Senin, hari Jumat. Jadi hanya namanya saja yang ditulis dengan huruf kapital, yaitu huruf S, huruf J. Kemudian contoh yang kedua, bulan Mei, bulan Agustus. Jadi huruf M dan A ditulis kapital. Kemudian contoh yang ketiga, tahun Masehi. Huruf M ditulis dengan kapital. Jadi hanya namanya saja. Sementara kata hari, bulan, tahun itu tetap ditulis dengan huruf kecil. Oke, kita ke kategori huruf kapital selanjutnya yang digunakan untuk nama orang. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi menulis nama itu awal kata harus menggunakan huruf kapital. Contohnya nih, yang pertama Zulfa Az-Zahra. Jadi huruf Z dan A itu ditulis kapital. Contoh yang kedua, Ihsan Habib.
huruf I dan H itu ditulis kapital. Contoh yang ketiga, Alvaro Narendra, huruf A dan N ditulis kapital. Kemudian contoh yang terakhir ada Arman Eka, jadi huruf A dan E ditulis kapital karena awal kata nama orang ditulis dengan huruf kapital. Oke, kita lanjut ke kategori selanjutnya. Huruf kapital yang digunakan untuk nama suku, bangsa, dan bahasa. Contoh yang pertama, suku Jawa, suku Batak. Jadi ini huruf J dan B ditulis dengan kapital. Sementara suku itu tetap ditulis dengan huruf kecil karena kita fokusnya ke namanya, bagian nama saja. Oke, contoh yang kedua, bangsa Eropa, bangsa Indonesia. Huruf E dan E itu ditulis dengan huruf kapital. Contoh yang ketiga, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Itu huruf I dan J ditulis kapital. Nah, untuk penulisan kata suku, bangsa, bahasa itu tetap huruf kecil, kecuali namanya. Ada pengecualian di bagian bahasa. Jika bahasa itu digunakan sebagai mata pelajaran, contohnya bahasa Indonesia, huruf B dalam kata bahasa itu ditulis dengan huruf kapital. Oke, kita lanjut ke kategori huruf kapital yang digunakan untuk huruf pertama, nama geografi. Oke, contoh yang pertama, Kota Wates. Kata kota itu K-nya juga ikut kapital. K dan W itu ditulis kapital. Contoh kedua, Kali Serang, K dan S ditulis kapital. Contoh yang ketiga, Kabupaten Kulon Progo. Jadi huruf K, K, P ditulis dengan huruf kapital karena merupakan huruf pertama nama geografi. Oke, apabila misalkan kita berkeliling kota, nah apakah kota itu ditulis dengan huruf kapital? Tidak ya, karena dia tidak diikuti dengan nama geografi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke kategori huruf kapital yang digunakan untuk gelar. Oke, kita ambil contoh nama ibu sendiri. Yang pertama, Atika Zulfa Muknisah SPD. Jadi huruf S dan P itu ditulis kapital karena merupakan gelar sarjana pendidikan. Kemudian contoh yang kedua, ada Mufliha Halawa SS atau sarjana sastra. Jadi SS ditulis dengan huruf kapital. Kemudian kita lanjut kategori huruf kapital yang digunakan dalam sapaan. Jadi sapaan itu posisinya ada orang yang kita sapa, ada orang yang secara langsung kita ajak bicara. Contoh yang pertama, apa yang sedang Anda lakukan? Jadi Anda, A, itu ditulis dengan huruf kapital karena ada orang yang kita ajak bicara. Kemudian yang kedua, izin membuang sampah ya Bu? Nah, Bu pada kata B, huruf B maksudnya, itu ditulis dengan huruf kapital karena memang ada orang yang diajak bicara. Sementara misalkan ada contoh, adik izin kepada ibu akan pergi bermain. Nah, ibu di situ ditulis dengan huruf kecil karena posisinya itu tidak langsung mengajak bicara. Oke, jadi kita di sini ada kuis tentang huruf kapital. Oke, bagaimana penulisan huruf kapital pada kata apel Malang, gula Jawa, pempek Palembang, batik Jogja? Apakah menggunakan huruf kapital atau tidak? Bisa jawab di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke bagian tanda koma. Nah, tanda koma ini yang pertama digunakan untuk perincian. Nah, perincian yang lebih dari 2. Contoh yang pertama, Iyas membeli cilok, cimol, dan cireng. Jadi dia ada 3 rincian, ada cilok, cimol, cireng. Maka dia menggunakan tanda koma setelah kata cilok dan cimol. Kemudian contoh yang kedua, hari ini Melan membawa buku, penggaris, dan jangka. Oke, jadi ada rincian buku, penggaris, jangka, ada 3, berarti lebih dari 2. Menggunakan tanda koma setelah kata buku dan penggaris. Itu adalah bagian perincian, jadi lebih dari 2. Oke, kita lanjut ke bagian tanda koma yang digunakan sebelum konjungsi dalam kalimat majemuk setara.
Nah itu biasanya konjungsi ada tetapi, melainkan, sementara, sedangkan. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Fiza mengambil foto, sementara Villa memilih berjalan-jalan. Nah ini tanda koma digunakan sebelum konjungsi sementara. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. A tidak pandai matematika, koma, tetapi sangat mahir berbahasa Inggris. Jadi tanda koma digunakan sebelum kata tetapi. Kita lanjutkan ke kategori selanjutnya, bahwa tanda koma itu digunakan untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Nah, oke, jadi untuk membedakan anak kalimat dan induk kalimat, kita bisa lihat dari konjungsinya. Kalau ada klausa yang memiliki konjungsi, itu merupakan anak kalimat. Sementara induk kalimat itu tidak menggunakan konjungsi. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Jika mendapat nilai 100, kakak akan membelikanku sepeda. Nah, ini ada kata jika. Jika itu merupakan konjungsi syarat. Jadi, ada konjungsi di awal, itu merupakan anak kalimat. Makanya dia harus ditambahkan dengan koma untuk beralih ke bagian klausa induk kalimat. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Meskipun terjadi hujan deras, koma, dia tetap berangkat ke sekolah. Nah ini, ada kata meskipun yang merupakan konjungsi. Maka dia harus diberi tanda koma setelah klausa yang merupakan bagian anak kalimat, yaitu sampai kata deras, koma. Kemudian dia tetap berangkat ke sekolah itu merupakan induk kalimat. Oke, jadi kalau misalkan ada yang masih bingung, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa ditanyakan di kelas nanti. Oke, selanjutnya kategori tanda koma yang digunakan setelah konjungsi antar kalimat. Berarti konjungsinya ini posisinya ada di awal kalimat. Contohnya yang pertama, oleh karena itu, koma. Nah ini kan merupakan konjungsi antar kalimat, oleh karena itu. Kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Pantai ini menjadi favorit wisatawan. Contoh kedua, namun, koma, hal tersebut memiliki kelemahan. Namun itu merupakan konjungsi antar kalimat, makanya dia diikuti dengan tanda koma. Kemudian kategori tanda koma yang terakhir itu digunakan untuk sebelum dan atau untuk kata seru. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Wah, indah sekali pemandangan kota ini. Jadi ungkapan kata seru wah itu diikuti dengan tanda koma. Kemudian contoh yang kedua, hai teman-teman. Dari kata hai itu diikuti dengan tanda koma. Kemudian tanda koma di awal sapaan, ya ini bisa digunakan sebagai sapaan. Kamu setuju kan, koma, nak? Jadi itu sebelum nak atau sapaannya itu ditulis dengan tanda koma, yaitu tentang tanda koma. Kita lanjut ke bagian kata depan atau preposisi. Oke, yang pertama itu ada di. Contohnya, Uji sedang membaca buku di perpustakaan. Nah, jadi di situ ditulis terpisah ya dengan perpustakaan. Contoh yang kedua, rumahnya ada di samping balai kota Wates. Jadi di itu tidak digabung dengan kata samping karena dia merupakan kata depan atau preposisi. Gampangnya begini, kalau dia posisinya menunjukkan tempat, arah, atau lokasi, itu di, kata di itu pasti ditulis terpisah. Lain halnya kalau di itu merupakan imbuhan pada kata kerja pasif, misalnya digunting. Nah itu digabung menulisnya, digunting, dibaca, diguyur. Nah itu digabung. Sementara di untuk kata depan atau yang menunjukkan tempat, lokasi, itu ditulis terpisah. Oke, kita lanjut ke kata depan kedua, yaitu ke. Oke, contohnya 1. Galang membawa tugasnya ke ruang guru. Dan contoh yang kedua, dia bergerak ke depan. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke kategori 3, yaitu ada kata dari. Yang pertama, Rama membeli kado dari Sido Agung. Yang kedua, dia berangkat dari rumah pukul 6. Yang keempat, yaitu pada.
Jadi kata depan pada. Yang pertama, terjadi gerhana bulan pada malam hari. Yang kedua, pada suatu hari, bla 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 bla. Itu bisa dilanjutkan lagi. Oke, jadi kata depan itu tidak hanya 4 ini, tapi bisa juga yang ibu tuliskan di bawah, oleh, untuk, guna, akan, dengan, dan lain-lain. Dan jika kata depan ini ada di bagian judul, di bagian tengah judul, itu ditulis dengan huruf kecil. Kalau dia ada di awal kata pada judul, yang posisinya ada di awal kalimat, nah itu ditulis dengan kapital. Jadi kalau dia itu posisinya di tengah, itu ditulis dengan huruf kecil. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir tentang alomorf, yaitu imbuhan menasal. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Oke, jika ada imbuhan bertemu dengan kata dasar berawalan KTSP yang posisinya adalah huruf awal kedua itu konsonan vokal, itu dia akan luluh. Ya, contoh yang pertama, imbuhan ketemu dengan kata konsumsi, itu menjadi mengonsumsi. Mengapa kok bisa luluh? Karena dia posisinya adalah K sebagai konsonan, O itu vokal. Jadi dia masuk bagian yang luluh. Oke, contoh yang kedua, imbuhan ketemu dengan kata dasar tutup T dan U, berarti kan konsonan vokal, dia menjadi menutup, jadi luluh, T-nya hilang. Dan yang ketiga, imbuhan bertemu dengan sapu, menjadi menyapu, S-nya hilang karena dia posisinya SA, jadi konsonan vokal. Kemudian contoh yang terakhir 4, imbuhan bertemu dengan kata dasar populer, jadi P dan O konsonan vokal, itu menjadi memopulerkan. Oke, jadi yang masih bingung vokal itu seperti apa? Vokal itu adalah hurufnya A, I, U, E, O. Sementara konsonan itu selain yang ada di vokal. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Jika imbuhan itu bertemu dengan kata dasar berawalan KTSP yang huruf pertama dan keduanya itu merupakan konsonan-konsonan, maka dia tidak luluh. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Imbuhan bertemu dengan kata dasar kritik, KR. Nah, itu kan konsonan-konsonan. Dia menjadi mengkritik. K-nya masih tetap ada, kritik, makanya dia tidak luluh. Dan contoh yang kedua, imbuhan bertemu dengan kata dasar transfer, menjadi mentransfer, TR, konsonan-konsonan, makanya dia tidak luluh. Contoh yang ketiga, imbuhan ditambah syarat, menjadi mensyaratkan, SY, konsonan, dia tidak luluh. Dan yang keempat, imbuhan ditambah kata dasar produksi, PR, konsonan-konsonan, jadi dia tidak akan luluh. P-nya tetap ada, menjadi memproduksi. Seperti itu mengenai materi imbuhan menasal. Itu tadi penjelasan mengenai alomorf imbuhan menasal. Jika dari keempat ejaan yang sering muncul di teks deskripsi masih ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa ditanyakan saat kita ada di kelas. Demikian pembahasan tentang ejaan dalam teks deskripsi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.